Selamat siang, nama saya Dewi Magdalena Batubara, NPM 1940102051. Nomor 1. Sebutkan dua bentuk adaptasi organisme yang hidup di area pantai berbatu. Berikan satu contoh organisme dan bentuk adaptasinya. Bentuk adaptasi organisme yang hidup di area pantai berbatu: 1. Menempel di bebatuan. 2. Berlindung di bawah bebatuan. Contoh organismenya yaitu Echinodermata. Contohnya adalah kelompok bulu babi, bintang laut, dan bintang mengujar. Kelompok biota ini umumnya akan berlindung di bawah bebatuan atau dalam kolom air apabila kondisi lingkungannya terlalu panas atau bersembunyi dari predator. 2. Apa yang dimaksud dengan habitat bersubstrat lunak? Habitat bersubstrat lunak ditandai oleh tipe dasar yang bervariasi antara lumpur halus sampai pasir kasar. Habitat bersubstrat lunak didapatkan di daerah lepas pantai, zona awal dari ekosistem terumbu karang, dan pada daerah padang lamun. Nomor 3. Sebutkan dua bentuk adaptasi organisme yang hidup pada substrat berpasir. Berikan satu contoh organisme dan bentuk adaptasinya. Organisme yang berada di pantai berpasir mempunyai kemampuan beradaptasi dengan dua cara, yaitu dengan menggali substrat sampai kedalaman yang tidak lagi dipengaruhi gelombang yang lewat, dan kemampuan menggali substrat dilakukan dengan cepat ketika gelombang lewat. Adaptasi lainnya ditemukan pada moluska yang mengubur dirinya dan cenderung mempunyai cangkang yang licin dan stabil sehingga partikel-partikel substrat akan terangkut, teraduk, dan terdeposit kembali. Kondisi di lapisan permukaan sedimen yang terus-menerus bergerak, maka banyak sedikit organisme yang mampu untuk menetap secara permanen, sehingga inilah yang menyebabkan pantai berpasir kasar terlihat tandus. Soal nomor 4. Gigantisme adalah salah satu ciri adaptasi khusus yang dimiliki oleh biota yang mendiami laut dalam. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ciri gigantisme tersebut. Apa fungsi ciri tersebut bagi biota laut dalam? Gigantisme laut dalam, juga disebut sebagai gigantisme abisal, adalah kecenderungan invertebrata dan hewan laut dalam lainnya untuk memiliki ukuran yang lebih besar ketimbang hewan-hewan kerabat mereka di perairan yang lebih dangkal. Nomor 5. Apa yang bisa Anda jelaskan secara singkat dari gambar berikut ini? Kenaikan karbon dioksida dan pemanasan global. Naiknya karbon dioksida dan pemanasan global dapat menyebabkan pengaruh pada kehidupan fitoplankton dan zooplankton. Pengaruh ini seperti pada populasi organisme, komunitas, dan jaringan makanan. Pada populasi organisme terdapat metabolisme, tingkat pertumbuhan, ukuran sel, stoikiometri, kalsifikasi, relung ekologi, dan pergeseran jangkauan. Pada komunitas terdapat interaksi spesies, keanekaragaman kekayaan spesies, mekar berbahaya, biogeografi, dan penologi mekar. Dan juga pada jaringan makanan terdapat perbandingan tropik, struktur ukuran, stoikiometri, dan kualitas makanan. Perubahan populasi organisme menyebabkan terganggunya fungsi dari ekosistem seperti siklus biogeokimia, sistem produktivitas, dan fluks karbon, kopling bentik, pelagik, manajemen pesisir, dan substrilitas habitat. Nomor 6. Apa yang bisa Anda jelaskan secara singkat dari gambar berikut ini? Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO2 dan pengaruh antropogenik, sehingga perubahan iklim ini berdampak pada samudra, seperti peningkatan suhu pada air samudra, pengasaman, dan radiasi UV. Perubahan ini menyebabkan efek pada zooplankton laut, contohnya perubahan struktur dan kelimpahan komunitas, perubahan tentang distribusi, perubahan penologi, rantai makanan plankton, tahap perkembangan awal, sirkulasi, kalsifikasi, proses fisiologi, perilaku, toksitas, kerusakan DNA, kematian pada awal, dan lain-lain. Nomor 7. Sebutkan dua pengaruh peningkatan suhu pada organisme bentik.
Suhu merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan biota di perairan karena suhu dapat mempengaruhi metabolisme dan perkembangbiakan komunitas bentos. Pengaruh suhu yang utama adalah mengontrol penyebaran hewan dan tumbuhan. Suhu mempengaruhi secara langsung aktivitas organisme, seperti pertumbuhan dan metabolisme, bahkan menyebabkan kematian organisme. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah meningkatnya daya akumulasi berbagai zat kimia dan menurunkan kadar oksigen dalam air. Suhu juga merupakan faktor pembatas bagi beberapa fungsi biologis hewan air seperti migrasi, pemijahan, kecepatan proses perkembangan embrio, serta kecepatan bergerak. Nomor 8. Jelaskan judul dan inti materi dari presentasi kelompok Anda masing-masing. Judulnya yaitu adaptasi organisme yang mendiami laut dalam. Laut dalam adalah seluruh zona yang berada di bawah zona eufotik atau zona bercahaya, bagian dari lingkungan bahari yang terletak di bawah kedalaman yang dapat diterangi sinar matahari di laut terbuka dan lebih dalam dari paparan benua besar dari 200 meter. Keadaan lingkungan laut dalam sangat gelap dan dipastikan hampir tidak ada proses fotosintesis. Organisme yang hidup di perairan ini merupakan organisme yang sangat hebat karena dapat bertahan hidup dengan kadar oksigen yang sangat minim. Tekanan hidrostatis meningkat secara konstan sebanyak 1 atm atau 1 kg per cm kuadrat setiap pertambahan kedalaman 10 meter. Kadar oksigen cukup untuk menghidupi seluruh organisme di laut dalam. DO-nya 4% sampai 6%. Di perairan eufotik, DO-nya 3,5 sampai 7%. Sumber oksigen utamanya yaitu air permukaan laut di Antartika dan Arktik yang kaya oksigen. Organisme-organisme laut dalam yaitu 1. Ikan Lopiformes, 2. Histiotheutis, 3. Sepon atau Porifera, 4. Teripang atau Holoturoidea, 5. Bintang laut atau Asteroidea, 6. Anemon laut atau Astozoa, 7. Karang atau Astozoa, 8. Polychaeta atau Annelida, 9. Echoura dan Sipuncula. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.